atas otak saya masih ada iman. Kalau otak saya udah gak bisa mikir lagi, aduh Tuhan gimana saya sebagai ibu udah coba buat begini untuk anak saya sebagai istri udah coba ngalah sama suami saya sebagai suami udah coba berjuang menghidupi keluarga saya, tapi saya ada di titik batas kekuatan saya. Di saat itu gak usah menyerah, ingat kita masih punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Alkitab saya berkata, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Hidup Kristen bukan berarti nggak ada tantangan, tapi hidup Kristen tidak akan pernah menyerah. Karena kita tahu waktu otak kita berhenti berpikir, ada Tuhan yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia pegang tangan kita, dia tuntun kita, dia kuatkan kita, dia bela kita, dia bawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Bahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang terjadi dalam hidup ini sangat bergantung dengan iman saya. Saya percaya Alkitab bukan untuk diperdebatkan. Siapa yang setuju sama saya? Ada kelompok-kelompok yang percaya kalau ikut Tuhan pasti diberkati dan penuh mujizat. Amin. Ada kelompok-kelompok yang bilang, oh enggak gitu. Apa itu aliran teologi kemakmuran itu? No, ikut Tuhan menderita, ikut Tuhan sengsara, ikut Tuhan pikul salib. Saya mau tanya sama saudara, yang benar yang mana? Siapa yang percaya ikut Tuhan menderita? Siapa yang percaya ikut Tuhan diberkati? Siapa yang percaya ikut Tuhan kadang menderita, kadang diberkati? Saya baca Alkitab, memang ikut Tuhan harus pikul salib. Saya baca dalam Alkitab, ikut Tuhan, doa kita dijawab. Berarti kesimpulan saya, betul ada tantangan, betul ada pergumulan, tapi yang terjadi dalam hidup ini sesuai dengan iman kita. Amin. Jadi kalau orang bilang sama saudara, wah lu dari gereja itu ya, yang katanya kalau ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan terima mujizat, ikut Tuhan disembuhkan, ikut Tuhan akan sukses. Itu gereja aliran teologi kemakmuran, tidak berakar pada kebenaran, gak usah didebat. Bilang aja begini, sesuai dengan imanmu jadi padaku. Kalau engkau ingin menderita, saya doakan supaya terus bilang sama saya, betul ada tantangan. Tapi saya pemenang. Bu! Ibu-ibu yang menikah dalam rumah tangga pasti ada masalah. Ya tapi kalau nggak menikah lebih masalah lagi. Besok saya khotbah untuk adik-adik muda ya. Jadi yang jomblo-jomblo besok kumpul. Kumpulin semua jomblo-jomblo se-Surabaya. Setelah ketemu orang di TP di mana tanya, jomblo ya, besok datang. Gitu aja pokoknya ya kan. Khusus jomblo-jomblo. Bapak-bapak jangan coba-coba masuk. Jadi jomblo juga sudah kalau datang sini ya kan. Ibu-ibu jangan coba masuk, dilarang masuk. Khusus kumpulan orang-orang muda, kita udah seneng gak ada mereka. Mereka tiba-tiba masuk-masuk lagi di tengah-tengah kita ya kan. Jadi besok kumpulan orang-orang muda ada di sini. Dewasa muda boleh datang. Tapi yang di atas 50 tahun dilarang keras, saudara. Karena pulang-pulang langsung jadi muda. Haleluya, darah Yesus. Yeah. Bu, kalau ibu menikah pasti ada tantangan. Tetapi anak Tuhan Yesus selalu melihat kemenangan. Makanya Alkitab bilang, jadilah sesuai dengan apa yang kau imani. Klik. Aha. Selanjutnya, mana dia? Klik. Efesus 3, 20-21. Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang apa? Kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. My God is not a pelit God.
Bilang sama sebelah saudara, nggak kayak lu gitu. Ada satu ayat yang saya bingung. Ayat Alkitab bilang begini, seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Saya renungkan ayat itu, saya mulai mikir. Sebetulnya yang lebih sayang sama anak, bapak atau ibu? Nah ini. Pak. Orang Surabaya tuh kalem-kalem ya. Oh kalau di gereja kalem pendeta, coba kalau di lapangan parkir ada yang salah sedikit. Ndas semua. Pak, sebetulnya yang lebih sayang sama anak itu bapak atau ibu? Bapak, ya. Bu, sebetulnya yang lebih sayang sama anak bapak atau ibu? Ibu lah. Ibu tuh sampai mencurahkan darah untuk kelahiran anaknya. Saya pikir-pikir memang pengorbanan ibu jauh lebih besar. Tapi saya percaya Alkitab gak salah. Alkitab bilang seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Kalau soal berkorban buat anak, ibu nomor 1. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat ibu. Tapi kalau soal duit, anak datang kepada mamanya, "Mak, butuh uang, Mak. 200.000. Nggak ada, cuma 100. Itu enaknya kalau minta sama bapaknya. Pak butuh uang, berapa? 200, cukup 200. Ini 300, jangan bilang mama lu ya. Jadi, my God is not a pelit God. Amin. Allah tidak pernah memberikan kita pas-pasan. Dia memberikan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat selanjutnya bilang, coba lihat mana dia. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai apa? Selama-lamanya. Klik. Satu ayat penting lagi. Mana dia? Klik. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab dikatakan apa? Semua yang lahir dari Allah apa? Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Our faith. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, COVID belum saja selesai dengan tuntas. Tiba-tiba semua mengumumkan 2023 akan menjadi tahun yang sangat mengkhawatirkan secara ekonomi. Lalu semua orang bilang, ya ilaha illallah, masker gua aja belum gua buka. Ini udah lagi berita yang menakutkan. Tapi Alkitab bilang inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita. Dan Alkitab bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Sama-sama bilang Yesus hebat. Modal kita hidup dalam iman. Siapa yang percaya iman mengalahkan dunia? Yang setuju sama saya berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, saya pelajari di sini. Senjata orang percaya di akhir zaman adalah iman. Nah, iman adalah sebuah kata yang sebetulnya dipahami. Semua orang kalau bicara tentang iman tahu, saudara. Tetapi persoalannya iman bukan hanya konsep. Sama-sama bilang sama saya, iman bukan hanya konsep. Iman adalah kekuatan kita. Amin. Semua saudara yang mengikuti secara online ketik di live chat saudara. Iman adalah senjata kemenangan saya. Semua yang ada di ruangan ini sama-sama bilang iman adalah senjata kemenangan saya.
Pak, saya tidak bilang semua pasti akan beres. Bu, saya tidak akan bilang semua pasti akan beres. Adik-adik muda, saya nggak akan bilang, oh semuanya oke, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya cuma mau bilang hari-hari di depan kita akan keras, hari-hari di depan kita penuh tantangan, hari-hari di depan kita penuh persoalan, tapi selama kita berjalan dengan iman, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, saya coba pelajari, ya kan? Kenapa iman adalah senjata kita? Yang pertama saya pelajari, karena iman adalah kekuatan untuk mempercayai segala yang difirmankan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, iman adalah kekuatan. Tuhan kasih iman, amin. Tapi sayangnya kita juga masih punya otak. Tanya sama sebelah saudara, masih punya otak? Saya paling bangga lihat orang di restoran Padang. Kalau saudara mau belajar kesabaran, belajar dari orang di restoran Padang. Orang tuh kadang-kadang masuk restoran Padang suka gak sopan. Mas, ada otak? Dan orang di restoran Padang sabar. Maaf mas, habis. Gimana sih gak ada otaknya? Habis. Kapan ada otak? Besok siang. Orangnya gak marah. Coba kalau suami bilang sama istrinya, gak ada otak. Ibu nggak usah nangis kalau suami bilang nggak ada otak. Karena ada suami-suami yang kalau marah gitu kan, wah, nggak ada otak. Bilang sama dia, Pak, hanya suami tolol yang mau kawin sama istri yang nggak ada otak. Tanya sama sebelah saudara, ada otak? Sebab gereja-gereja aliran kita ini nih, aliran gereja-gereja seperti ini nih, yang tepuk tangan gitu, yang drumnya, itu kadang-kala ngeri loh. Saya suka dengar orang bersaksi bikin saya takut. Saudara-saudara, dulu saya usaha, saudara-saudara. Dulu saya apa-apa pakai otak, dulu apa-apa saya pakai otak. Semenjak saya masuk GSJS, saya dibaptis. Saya tidak pernah pakai otak lagi, haleluya. Waduh bahaya saudara. Iman bukan berarti tidak pakai otak. Bilang sama sebelah saudara, otak mau dipakai. Amin. Tapi di atas otak masih ada iman. Sama-sama bilang di atas otak saya masih ada iman. Kalau otak saya udah gak bisa mikir lagi. Aduh Tuhan, gimana saya sebagai ibu udah coba buat begini untuk anak saya. Saya sebagai istri udah coba ngalah sama suami saya. Saya sebagai suami udah coba berjuang menghidupi keluarga saya. Tapi saya ada di titik batas kekuatan saya. Di saat itu gak usah menyerah. Ingat, kita masih punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Alkitab saya berkata, singa-singa muda boleh merana kelaparan. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Hidup Kristen bukan berarti nggak ada tantangan. Tapi hidup Kristen tidak akan pernah menyerah. Karena kita tahu waktu otak kita berhenti berpikir, ada Tuhan yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia pegang tangan kita, dia tuntun kita, dia kuatkan kita, dia bela kita. Dia bawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Saya seneng nih gereja kalau panggungnya besar. Tadi pagi nggak sempat jogging sekalian, jadi jalan pagi di sini. Ada yang ngeliatin sini. Bebannya berat. Aduh, mungkin dalam hatinya, untung Pastor Michael nggak sering-sering ngundang manusia ini.
Kalau undang manusia ini pusing gue. Sama-sama bilang sama saya, imanlah kekuatan. Faith is power. Sama-sama bilang sama saya, imanlah kekuatan. Saudara yang mengikuti online, ketik di live chat saudara. Jangan saudara pikir saudara pemain cadangan di situ. Ketik di live chat saudara. Faith is power. Iman adalah kekuatan. Orang-orang beriman bukan orang yang menyerah. Orang-orang beriman bukan orang yang berkata, Tuhan saya udah gak sanggup, saya udah gak mampu. Betul dia lihat ada tantangan, tapi imanlah kekuatan. Bahwa Allah saya berjanji langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Amin. Sama-sama bilang sama saya lebih percaya janji Allah daripada apa yang saya lihat di depan mata. Ada banyak orang yang bilang, ya tapi saya ini orangnya beda pendeta. Saya ini orangnya pokoknya ya namanya saya itu apa-apa harus logika gitu. Apa yang di depan mata belum tentu betul. Sama-sama bilang sama saya yang di depan mata belum tentu betul. Sekarang saya mau tanya sama saudara, orang senyum di depan saudara pasti baik nggak? Halo? Orang senyum di depan saudara pasti baik nggak? Kalau udah gini nih, Shalom, Haleluya, Glory, Maranatha, Impact Musik. Semua produser kaset rohani nih. Saudara gue kasih dalam Tuhan. Orang senyum di depan kita belum tentu baik. Kadang-kadang pas kita nengok belakang, ya handphone hilang. Di sini ada nggak yang ibadah pernah kehilangan handphone? Ada yang tiba-tiba diem, saya jadi khawatir. Jangan-jangan dia mikir ide bagus tuh ya. Awas loh. Saudara gue yang kekasih dalam Tuhan. Yang kita lihat di depan mata kita tidak selamanya kebenaran. Tapi apa yang Tuhan janjikan pasti akan tergenapi. Makanya jangan kita mengucapkan apa yang kita lihat dan kita rasakan. Anak Tuhan mengucapkan apa yang kita yakini akan terjadi. Jangan bilang, waduh hari ini banyak masalah, banyak persoalan, enggak sanggup aku menghadapinya. Setiap pagi bangun bilang hari ini hari berkat. Hari ini hari kemenangan, hari ini hari mujizat, hari ini hari yang baik. Hari ini saya akan melihat kemenangan-kemenangan dahsyat dari Tuhan. Amin. Yang kedua, mengapa iman adalah senjata? Yang pertama saya pelajari karena iman adalah kekuatan untuk mempercayai segala yang difirmankan Tuhan. Yang saya pikirkan bisa gagal. Yang saya rasakan bisa tidak terjadi. Tapi yang Tuhan firmankan pasti akan terjadi. Amin. Yang kedua, iman adalah kekuatan untuk meninggalkan segala karakter dan kebiasaan buruk dalam kehidupan. Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang. Bukan telinganya nggak sanggup dengar. Yang menjadi jurang penghambat adalah kamu dengan Allahmu, yaitu segala apa? Dosa. Ada banyak masalah bukan karena setan. Ada banyak masalah bukan karena setan. Kita ini gereja-gereja aliran rame-rame begini. Nggak boleh lihat ada masalah sedikit langsung setan-setan yang mengganggu. Keluar, keluar. Waduh setan, aduh dari GSJS pasti mereka ini. Iya kan GSJS suka ngundang Daud Tony kan. Ah ini bahayanya. Saya suka nonton-nonton gitu, wah ada Daud Tony. Ya kan? Jadi kan, waduh ini jemaat GSJS sudah terlatih usir setan. Suami nggak pulang, setan-setan yang bikin suami nggak pulang, aku tolak, keluar, keluar. Setannya bilang, laki lu nggak pulang karena bacot lu itu. Bu, jangan tersinggung ya Bu ya.
Memang ada suami nggak pulang karena setan. Tapi ada juga suami nggak pulang, nggak tahan congore. Congore binine. Ada ibu-ibu liatin saya gini. Aduh, belum pernah lihat pendeta pingsan di mimbar. Sebelum kebaktian makan apa sih kok lucu banget gitu. Orang cerita sama saya, pendeta orang Surabaya ini kasar-kasar loh. Saya bilang apa orang Surabaya, orang manusia paling lucu di muka bumi ini teman. Ini mungkin Surabaya yang udah dijamah Roh Kudus begini modelnya. Bu, banyak masalah terjadi juga bukan karena setan. Tapi karena apa? Songore vinil. Songore vinil. Ada banyak masalah terjadi, bilang sama sebelah saudara, karaktermu. Pak, apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa, apa-apa Tuhan aku enggak sanggup. Bu, apa-apa sakit hati, apa-apa benci, hidup ini belajar tough sedikit. Hidup ini belajar tegar sedikit. Betul ada tantangan, we are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga, tapi kita tahu persis lewati segala badai ada tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh cepat menyerah. Saya nggak boleh cepat tersinggung. Saya nggak boleh nggak enakan jadi orang. Saya jalan aja dalam kebenaran. Pembela saya adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Berikan tepuk tangan. Why we need faith? Kenapa iman adalah senjata kita? Yang pertama, karena iman adalah kekuatan untuk mempercayai segala yang difirmankan Tuhan. Yang kedua, karena iman adalah kekuatan untuk meninggalkan segala karakter dan kebiasaan buruk dalam kehidupan. Sama-sama bilang, saya percaya mujizat. Tapi karakter saya harus berubah. Ada banyak orang doa. I know you love Jesus so much. Tapi kadang kala yang Tuhan mau dalam hidup kita iman untuk mengubah karakter kita dan kebiasaan buruk kita. Amin. Bu, boleh nggak jangan terlalu cerewet? Bu? Pak, boleh nggak jadi orang tuh jangan terlalu egois, kepala batu mau menang sendiri. Waktu kita robah karakter kita, kita kagum melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, saya coba pelajari. Kenapa iman adalah senjata? Why our faith will be our weapon. Kenapa iman kita adalah senjata kita. Yang ketiga, karena iman adalah kekuatan untuk bangkit dengan seorang pahlawan. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit. Dengan semangat sebagai seorang pahlawan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang saya pahlawan. Bu, engkau adalah pahlawan. Pak, engkau adalah pahlawan. Adik-adik muda, siapa di sini yang belum nikah? Tolong angkat tangan. Udah turun tangannya. Kalau saya nanya gitu, jangan coba-coba nggak angkat. Seumur hidup lu nggak bakal dapat. Percaya saya. Kalau mau tes silahkan, saudara. Mau ngelawan pendeta silahkan, saudara. Mau bohong, ketahuan dari muka lu jomblo banget gitu, cila nggak mau angkat tangan, sok laku banget. Dia mulai panik. Ulang. Siapa di sini yang belum menikah? Tolong angkat tangan. Jangan coba-coba nggak. Ah, kan mulai banyak kan. Ada yang angkat tangan pemberitahuan sekaligus pencarian. Pantes Pastor Michael semangat terus ya, rupanya jemaatnya lucu-lucu di sini ya.
Biasanya kalau masuk gereja gitu ada banyak orang kayak orang tertekan gitu kan. Orang kalau di gereja kan kadang-kadang gitu kan. Mungkin karena nama gerejanya 1 jam saja. Jadi dia pikir ini sebentar lagi 1 jam lagi gue pulang nih. Nah, ketemu pendeta yang agak gila-gila gini, khotbahnya panjang banget lagi. Iya kan? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Adik-adik muda yang ada di sini, saya harus ingatkan buat kalian bahwa kalian adalah pahlawan. Semua yang ada di sini bilang saya pahlawan. Dunia ini terlalu banyak dipenuhi dengan pengkhianat. Pak, pernah dikhianati? Bu, pernah dikhianati? Nggak apa-apa kan jujur. Anak-anak, adik-adik muda saya nggak perlu nanya lah. Takut menangis. Adik-adik muda pernah dikhianati? Saya kan masuk kebaktian untuk dihibur pendeta, bukan untuk ditanyain hal-hal yang seperti ini. Pendeta sakit, gitu sakit. Siapa di sini yang pernah dikhianati? Tolong angkat tangan. Nah, ini sisanya pengkhianatnya. Ada begini. Saya mau difoto dulu sebentar. Bukan saya. Kadang-kadang khotbah gitu ada foto lagi. Sekarang saya sensitif kalau ada tukang foto langsung. Udah kamu duduk yang bagian tukang foto. Jangan berdiri nyari foto saya yang aneh-aneh. Kalau mau foto berdiri supaya nanti saya kasih foto yang bagus. Sama-sama bilang saya pahlawan. Dunia ini makin banyak pengkhianat, makin banyak penjilat, makin banyak pengecut, saudara. And it's normal. We are not living in Eden yet. Kita belum tiba di surga. Jadi ketika kau dikhianati, kau mau sakit hati. Ada orang yang kau dikhianati gak bisa tidur gitu. Kebangun jam 2 pagi. Awas. My God is the expert for rerouting your life. Allah saya ahli dalam mendesain ulang kehidupan kita. Amin. Saya pernah pakai Google Map nggak? Orang Indonesia itu paling hebat. Dia kalau pakai Google Map, salah belok. Google-nya salah nih. Iya, cuman kita yang bilang Google salah. Karena orang Indonesia dasarnya nggak pernah mau ngaku salah. Saya pernah ngalamin makan gigit lidah sendiri nggak? Pernah nggak lagi makan kegigit lidah sendiri? Terus saya bilangnya apa? Ada yang ngomongin aku iki. Iki ada yang ngomongin aku ini. Lu pikir lu Sambo? Sok seleb banget gitu ya kan. Siapa lagi yang mau ngomongin kita gitu ya kan. Kita itu kan perbuatan yang paling bodoh kan. Lidah digigit sendiri. Kalau emang suka lidah beli. Nasi lidah. Tadi siang saya makan nasi lidah di Bu Indra itu. Enak sekali itu. Kalau sore memang suka lidah, makan di Bu Indra situ.
Jangan gigit lidah sendiri, ndak enak. Belum mateng. Cuman itu dia orang Indonesia itu. Iya kan? Kita gigit lidah kita sendiri. Ini ada yang ngomongin gue. So sambo banget kita kayak diomongin. Iya kan? Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Dunia ini pengkhianat masih berkeliaran. Bilang sama sebelah saudara, pengkhianat masih banyak. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara. Kok salah satunya enggak? Yusuf bilang begini. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Mereka tepuk tangan dan meriah buat Tuhan. Pak, Bu, adik-adik muda, hidup ini santai aja. Kita bisa dikhianati orang, kita bisa disakiti orang, kita bisa dicurangi orang, kita bisa dilukai orang, tetapi itu tidak mengubah keberadaanmu sebagai pahlawan. Sama-sama bilang sama saya, pahlawan tidak pernah menyerah. Pahlawan tidak pernah menyalahkan keadaan. Pahlawan akan berdiri tegak dan percaya betul apa saja yang Tuhan sudah sediakan baginya, itu yang terbaik baginya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang, saya butuh iman untuk saya bangkit jadi pahlawan. Yusuf disakiti dan Yusuf dilukai. Tapi dia tidak berubah menjadi pengkhianat. Dia tidak berubah menjadi pengecut. Dia tidak berubah menjadi penjilat. Pahlawan tetap adalah pahlawan. Sama-sama bilang sama saya, pahlawan tetap adalah pahlawan. Pahlawan bukan berarti tidak pernah dikhianati. Pahlawan bukan berarti tidak pernah dilukai. Pahlawan bukan berarti tidak pernah ditekan. Tapi pahlawan tidak pernah menyerah karena dia tahu Tuhan yang menjadi pembelanya tidak pernah akan mengecewakan. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, why faith will become our weapon. Yang keempat saya pelajari, karena iman adalah kekuatan untuk menantikan mujizat dengan tekun, sabar, dan setia. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih ada. Pak, mujizat masih ada. Saya nggak mau tahu pengajaran-pengajaran sekarang yang bilang, oh nggak bisa dong hidup Kristen cuma nantikan mujizat saja. Hidup Kristen juga harus berani berkorban. Hidup Kristen juga harus berani pikul salib. I know. Tetapi di ujung jalan kesetiaan kita selalu ada kemenangan dan kepastian mujizat. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih ada. Saudara-saudara yang berkata, suami saya udah nggak pulang 1 tahun terakhir ini pendeta. Saudara-saudara yang menatap saya dan berkata, pendeta saya nggak ngerti apa yang terjadi di rumah tangga kami, ribut terus pendeta. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta, mama dan papa saya kayaknya mau bercerai pendeta. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta, I'm afraid, I'm an LGBT person. Saya khawatir di dalam diri saya itu ada yang nggak beres gitu. Ada roh untuk menyeret saya ke arah LGBT. Saya cuma mau bilang sama saudara, mujizat masih ada. Amin. Sama-sama bilang, saya masih percaya ada mujizat. Alkitab saya bilang, seorang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan di Yeriko. Yesus lewat, dia berteriak, Jesus son of David, have mercy on me. Tiba-tiba orang banyak suruh dia diam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kenapa dia disuruh diam? Karena dia hanya a poor beggar, saudara. Dia hanya seorang pengemis buta. Coba kalau dia orang kaya, digendong, saudara. Karena pengemis buta, tuh, waktu dia berteriak, Jesus son of David, have mercy on me. Matius bilang sama Petrus, Pet, ini yang kalau kayak begini disembuhkan juga, ujung-ujungnya minta uang transport nih pulang nih. Coba kalau dia orang kaya. Pasti Matius bilang sama Petrus, Pet, kita bantu, Pet. Ini kalau sembuh nih, persembahannya yang gede nih. Ini Anda suruh diam. Tapi ini yang saya mau bilang.
Salah satu cara kerja iblis di akhir zaman, mau membuat kita kecewa di tengah kita menantikan mujizat. Kita bersyukur GSJS ini masih tetap ada ibadah doa malam. Untuk mengajar kepada kita, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berdoa. Karena doa tetap adalah kekuatan kita. Yang setuju sama saya, kepalkan tangan kanan, bilang doa adalah kekuatan saya. Saya tidak akan berhenti berdoa sampai mujizat terjadi. My God is the specialist to do the impossibles. Allah saya ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Amin. Saudara-saudaraku yang ada di online, ketik sama-sama. Allah saya ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Saya tidak akan berhenti berdoa sampai saya melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau hidup dalam iman. Setan gak peduli saudara ke gereja. Setan gak peduli saudara hafal ayat-ayat Alkitab. Setan gak peduli saudara terlibat dalam pelayanan. Sejauh engkau tidak punya iman. Kenapa? Orang tidak punya iman, ini yang seringkali bikin masalah di mana-mana. Orang yang tidak punya iman gak boleh dengar gereja punya sebuah program. Ketika gereja punya program besar, aduh, dananya dari mana? Aduh, siapa yang mau kerjain? Aduh, kayaknya gak mungkin. Aduh, kayaknya gak bisa. Tapi hari ini saya mau bilang, pekerjaan Tuhan dahsyat di akhir zaman bukan sekedar karena orang pintar, tapi karena orang-orang yang beriman, yang memegang janji Tuhan dan tetap berjalan dalam kemuliaan yang Tuhan sediakan baginya. Church need people of faith. Gereja bukan butuh pengkhotbah yang lebih hebat lagi berkhotbah. Gereja bukan butuh theologian yang hebat lagi untuk bisa mengupas secara teologia ilmu-ilmu yang luar biasa. Tetapi gereja di akhir zaman membutuhkan orang-orang beriman yang menerobos segala kemustahilan dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Waktu Goliat memaki-maki bangsa Israel, tidak dibutuhkan tentara hebat. Tidak dibutuhkan strategi yang luar biasa. Tidak dibutuhkan pemikir-pemikir hebat untuk mengalahkan Goliat. Tetapi dibutuhkan seorang sederhana seperti David yang live by faith, yang hidup dengan iman. Dia tidak lebih kuat dari Goliat. Dia tidak lebih hebat dari Goliat. Dia tidak lebih tinggi dari Goliat. Dia tidak lebih berpengalaman dari Goliat. Senjatanya tidak lebih canggih dari Goliat. Tetapi dia punya iman. Dia berdiri tegak. Meskipun dia dimaki oleh Goliat dan Goliat bilang anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Dia berdiri tegak tanpa gentar dan dia bilang, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu kepada burung-burung di udara supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan dia menyelamatkan dengan pedang dan kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Folks, waktu Sadrak Mesak dan Abednego dibuang ke dapur api, dia tidak membutuhkan pengamat-pengamat hebat untuk meneliti apa yang harus dia kerjakan. Hanya dibutuhkan iman. Untuk Sadrak Mesak Abednego berkata, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Betul, Sadrak Mesak Abednego dilempar ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi dengar apa yang Raja katakan. Tiba-tiba Raja terkejut dan berkata, bukankah 3 orang yang kulempar ke sana? Kenapa ada 4 orang? Itu yang saya mau ingatkan buat saudara. Orang beriman dapat ditindas. Orang beriman dapat disakiti. Orang beriman dapat dilukai. Orang beriman dapat ditekan. Tapi orang beriman akan bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang senjata saya adalah iman. Pak, I know. Mungkin kau nggak lebih pintar dari orang lain. Ibu, saya ngerti. Mungkin badai yang sedang kau menerpa hidupmu bertubi-tubi. Adik-adik muda, betul. Mungkin kau merasa saya nggak sekolah tinggi, saya nggak punya apa-apa. Tapi hari ini saya hanya mau ingatkan. As you walk by faith,
Kalau kau melangkah dengan iman, kau akan kagum melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan. Sama-sama bilang, modal saya adalah iman. Maksudnya keluar dari KKR doa malam ini, taruh dalam hidup saudara. Saya harus melangkah dengan iman. Setan gak peduli kau jadi Kristen bertahun-tahun. Setan gak peduli kau bahasa roh. Setan gak peduli sudah punya karunia segala macam. Selama engkau tidak melangkah dengan iman, engkau tidak bisa operate well in this life. Tapi hari ini saya hanya mau ingatkan, walaupun kau gak tahu banyak, kau gak punya kekuatan banyak, kau gak punya harta banyak, kau gak punya pengalaman banyak, tapi engkau melangkah dengan iman, engkau akan kagum melihat kemuliaan Tuhan dahsyat. Iman bukan hanya dibutuhkan di gereja. Iman dibutuhkan di studi saudara. Iman dibutuhkan di karir saudara. Iman dibutuhkan di pekerjaan saudara. Karena orang-orang beriman tidak pernah melihat garis batas. Orang-orang beriman selalu melihat kemuliaan Tuhan di depannya luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saya coba pelajari. Kenapa setan tidak mau kita beriman? Yang pertama, karena orang beriman akan mengusir dan mengalahkan setan. Yang membuat kita merasa doa saya nggak mungkin dijawab, penyakit saya nggak mungkin disembuhkan, itu setan. 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 Temannya Daud Tony. Sekarang sudah tahu kan? Saya temannya Daud Tony kan? Mirip-mirip kan, ada setan-setannya juga kan? Bu, yang membuat ibu berpikir, wes pendeta, kayaknya aku udah enggak cocok sama lakiku. Udah 3 tahun terakhir ini, aku cuma makan hati. Makan hati, jantung, paru-paru, liver, ginjal, usus. Lama-lama di ronsen. Ora ono apa-apane. Bu, yang buat ibu berpikir udah gak ada gunanya saya mempertahankan rumah tangga. Itu siapa, Bu? Setan! Pak, yang membuat Bapak berpikir, jangan-jangan aku salah kawin ini. Istriku, ya ilah, mulutnya rupa knalpot, brompit, setan itu Pak. Adik-adik muda yang bikin sudah pacaran sama orang tidak seiman, ya habis gimana pendeta? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesaya, Yeskiel, Yeremia, Timotius, tak kujumpai. Akhirnya Muhammad Mansur yang datang mendekat. Tak ada rotan, akar pun jadilah. Najis. Cewek-cewek Surabaya jangan tolol. Yang bikin sudah tertarik sama orang yang gak seiman itu setan. Nah ini gimana temanku ini nih, pendeta koncoku satu ini. Dia pacaran sama laki orang, setan. Ada di sini yang pacaran sama suami orang, tolong lambaikan tangan. Gak apa-apa. GSJS ini gereja yang menerima semua orang. Saya kadang-kala kalau masuk gereja suka sedih gitu. Orang-orang berdosa, ngapain masuk gereja? Nggak pantas. Di GSJS nggak gitu. Yesus datang untuk orang berdosa. Ya.
Siapa istri piaraan maju ke depan? Ayo kita foto sama Pak Gembala, Ibu, sama saya sekalian. Nanti kita taruh di medsos saya. Istri piaraan dan yang masih punya selingkuhan, tapi masih bertobat. Saya walaupun selingkuh pendeta, saya tetap ingat firman Tuhan. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jadi saya selingkuh cari yang pelayanan juga. Darah Yesus. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Pak, yang membuat engkau sudah punya istri masih tertarik sama perempuan lain, setan. Ada bapak-bapak lihat itu. Mungkin dalam hatinya gini, bukan setan pendeta, dia memang lebih baik saya banding-bandingkan. Ya itu setan. Sama-sama bilang orang beriman mengusir setan. Karena orang beriman bukan hanya mau hidup yang enak. Dia mau hidup yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan Kristus dan menjadi berkah. Sama-sama bilang segala sesuatu yang setan taruh dalam pikiran saya. Sama-sama bilang segala sesuatu yang setan taruh dalam pikiran saya. Harus saya tolak. Karena saya ingin hidup dalam kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kenapa setan gak suka kita hidup dalam iman? Saya pelajari karena orang beriman akan tetap kuat dan bertindak. Sama-sama bilang sama saya, orang beriman tidak akan pernah menyerah. Orang beriman kalaupun air matanya menetes, rohnya tetap menyala-nyala buat Tuhan. Hidup Kristen bukan tidak pernah menangis, tapi hidup Kristen tidak pernah menyerah. Amin. Alkitab saya bicara tentang Musa. Siapa Musa? Musa orang yang dapat perintah dari Tuhan. Perintahnya, bring my people go. Bawa umatku keluar dari Mesir. Fir'aun nyebelin. Pak. Dalam hidup ini suka ketemu orang nyebelin gak Pak? Bu, dalam hidup suka ketemu orang nyebelin gak Bu? Ada pendeta mertua saya tuh nyebelin benar. Mertua ada orang yang nyebelin gak? Ya menantuku itu. Kita gak bisa atur semua orang seperti yang kita inginkan. Tapi kita bisa tetap semangat menghadapi segala sesuatu. Amin. Jangan sibuk, ini nyebelin aku, ini ngejengkelin aku, ini bikin aku stres, ini bikin aku sakit hati. Hidup akan pusing terus kalau sikap kita seperti itu. Orang beriman akan tetap kuat dan bertindak. Satu kali dia datang kepada Firaun. Let my people go. Firaun bilang, nope. Lalu Tuhan mulai kasih tulah pertama. Tuhan kasih tulah kedua sampai 10 kali. Sama-sama bilang sama saya, anak Tuhan tidak akan frustasi. Orang beriman akan percaya betul. Kalaupun Tuhan belum mengizinkan sesuatu, dia tetap akan maju dan dia percaya waktu Tuhan segala sesuatunya pasti yang terbaik terjadi. Berikan. Imamat pasal 27. Membayar nasar. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nasar khusus kepada Tuhan, mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki, dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 shikal perak, ditimbang menurut shikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 shikal.
Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 sikal dan bagi perempuan 10 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 sikal perak dan bagi perempuan 3 sikal perak. Jikalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki, maka nilai itu harus 15 sikal dan bagi perempuan 10 sikal. Tetapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinasarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilainya. Sesuai dengan kemampuan orang yang bernasar itu, imam harus menentukan nilainya. Jikalau itu termasuk hewan yang boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka apapun daripada hewan itu yang dipersembahkan orang itu kepada Tuhan, haruslah kudus. Janganlah ia menggantinya, dan janganlah ia menukarnya, yang baik dengan yang buruk, atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan lain, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus. Jikalau itu barang seekor dari antara hewan haram yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka hewan itu harus dihadapkannya kepada imam, dan imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan seperti penilaian imam, demikianlah jadinya. Dan jikalau orang itu mau menebusnya juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, maka imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya. Dan seperti nilai yang ditetapkan imam, demikianlah harus dipegang teguh. Tetapi jikalau orang yang menguduskan itu mau menebus rumahnya, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan rumah itu menjadi kepunyaannya pula. Jikalau seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, maka nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, yakni sehomer taburan benih jelai berharga 50 sikal perak. Jikalau ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, maka nilainya haruslah dipegang teguh. Tetapi jikalau ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, maka imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangkan dari nilainya. Dan jikalau orang yang menguduskannya benar-benar mau menebus ladang itu, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan ladang itu tetap dimilikinya. Tetapi jikalau ia tidak menebus ladang itu, malahan ladang itu telah dijualnya kepada orang lain, maka tidak dapat ditebus lagi. Tetapi pada waktu bebas dalam tahun Yobel, ladang itu haruslah kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang dikhususkan bagi Tuhan. Imamlah yang harus memilikinya. Dan jikalau ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya dan yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu, maka imam harus menghitung baginya harga nilainya sampai kepada tahun Yobel. Dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Dalam tahun Yobel, ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya kepadanya, yakni kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu. Dan segala nilai harus menurut sikal kudus. Sikal itu harus 20 gera beratnya. Akan tetapi anak sulung yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba, itu milik Tuhan. Tetapi jikalau itu dari antara hewan yang haram, maka haruslah orang menebusnya menurut nilainya dengan menambah 1/5, dan jikalau tidak ditebus, haruslah dijual menurut nilainya. Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia atau hewan, maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus.
karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang dikhususkan, yang harus ditumpas di antara manusia, tidak boleh ditebus, pastilah ia dihukum mati. Demikian juga segala persembahan, persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah, maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Kitab Bilangan. Bilangan pasal 1. Laskar Israel dihitung. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada 1 orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elisur bin Shedeur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Yuris Yadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netanel bin Suar. Dari suku Sebulon, Elia bin Helon. Dari suku keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedasur dari suku Manasye. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gedeoni. Dari suku Dan, Ahieser bin Amishadai. Dari suku Asher, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu, dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas,
semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.